Selamat pagi buat anak-anak Ibu. Kembali lagi dengan pembelajaran Ibu MS, yaitu pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah pembahasan soal. 5 soal pertama adalah soal cerita yang akan kita selesaikan menggunakan cara pertidaksamaan linear satu variabel. Maka silakan kita simak dan Ibu yakin setiap materi yang Ibu kasih selalu kamu dengarkan dengan baik karena walaupun dalam pembelajaran daring semangat kamu masih tetap ada untuk mengetahui matematika. Karena Ibu percaya di dalam diri setiap orang ada kebaikan. Oke, semoga kamu selalu memiliki niat baik untuk mempelajari matematika. Oke, untuk ke contoh soalnya langsung mari kita bahas bersama. Oke, soalan yang pertama. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 5 cm, lebih dari lebarnya, dan kelilingnya tidak lebih dari 38 cm. Jika lebarnya adalah X cm, batas-batas nilai X adalah, supaya lebih mudah, mari kita tuliskan terlebih dahulu apa yang menjadi diketahui. Diketahui yang pertama, panjangnya 5 cm lebih dari lebarnya, maka kita buat 5 ditambah L. Karena pengertian 5 cm lebih dari lebarnya, maka dia menjadi P sama dengan 5 ditambah L. Kemudian, kelilingnya tidak lebih dari 38. Kata tidak lebih dari 38, jika kamu ingat aturan membaca tanda-tanda atau simbol di pertidaksamaan, kata tidak lebih dari itu simbolnya adalah kurang dari atau sama dengan 38 cm. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah lebarnya adalah X cm. Kemudian ditanya pada soal batas-batas nilai X. Maka untuk mendapatkan batas-batas nilai X, kita selesaikanlah soal cerita berikut dalam bentuk pertidaksamaan. Yang mana keliling tidak lebih dari 38 cm. Tentu kita masih tahu dong, keliling sebuah persegi panjang adalah 2P tambah 2L. Atau boleh juga 2 dikali panjang tambah lebar. Ibu sengaja menjadi 2P tambah 2L supaya lebih mudah dalam pensubstitusian dari soal yang diketahui. Kurang dari atau sama dengan 38 cm. Kemudian kita masukkan 2 dikali P-nya tadi 5 ditambah L, maka 5 tambah L, kemudian 2 kali L. Kurang dari atau sama dengan 38. Kita kalikan ke dalam. Nah, L-nya kita ubah karena dikatakan di soal, L itu adalah X cm, maka 2 dikali 5 ditambah X, ditambah 2X kurang dari atau sama dengan 38. Kemudian kita kalikan ke dalam 10 ditambah 2X ditambah 2X kurang dari atau sama dengan 38, maka sudah terbentuk pertidaksamaan linear satu variabel, bukan? Lalu mari kita selesaikan variabel di sebelah kiri konstanta atau angka ke sebelah kanan. Maka langsung saja 4X kurang dari atau sama dengan 38 dikurang 10. Maka 4X kurang dari atau sama dengan 28. Yang mana X kurang dari sama dengan 28 dibagi 4. X-nya kurang dari sama dengan 7. Maka batas-batasnya adalah tentu kita ketahui karena bicara panjang dan lebar, lebar itu kan satuan panjang. Jadi karena satuan panjang tentu X-nya itu tidak boleh dong 0 atau minus. Atau aturannya X itu harus selalu lebih besar dari 0. Karena bicara satuan panjang tidak mungkin ada panjang sebuah rumah minus 3 atau 0. Yang namanya panjang harus lebih besar dari 0 dia. Misalnya 1 cm, 1 km, dan seterusnya. Maka yang menjadi batas-batasnya adalah X itu harus lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan X yang kita peroleh adalah 7.
Maka inilah batas-batas nilai X pada soal yang pertama. Oke, soal yang berikutnya, tersedia dua batang kawat berukuran 9 cm dan 15 cm. Untuk membuat sebuah segitiga, diperlukan sebuah batang kawat lagi yang ukurannya P cm. Jika pada segitiga berlaku jumlah dua sisi lebih dari sisi yang lain, maka batas-batas nilai P adalah, tentu untuk menyelesaikannya agar lebih mudah kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang mana yang diketahui tadi batang kawat yang dua, maka kawat pertama 9 cm. Kemudian kawat yang kedua 15 cm. Kawat yang satunya lagi adalah P cm. Kemudian menurut sifat segitiga, jumlah dua sisi, kita misalkan saja sisi A ditambah sisi B lebih dari sisi yang lain, maka kita gunakan tanda ketaksamaan lebih dari C. Atau berikut ini Ibu lampirkan sifat-sifat segitiga jika kamu masih kurang paham. Kembali ke pembahasan soal. Jadi, yang ditanya batas-batas nilai P. Maka boleh kita kerjakan menggunakan sifat daripada segitiga tersebut. Yang pertama, A ditambah B lebih dari C. Maka ini ada Maka di sini ada 3 buah sisi yang diketahui. Kita misalkan saja ini A, B, dan ini yang menjadi C. A-nya 9 ditambah 5 lebih dari C. C-nya adalah P cm. Maka kita jumlahkan 9 ditambah 15 lebih dari P. 9 si A, 15 si B. Maka hasilnya 24 lebih dari si P. Atau P lebih kecil 24. Kemudian kita buat lagi kemungkinan yang lain, yang dimana jumlah dua sisi yang lain. Kita misalkan ini menjadi A, ini yang menjadi B. Maka 15 ditambah P lebih dari sisi yang lain, 9. Maka kita buat 9. Penyelesaian pertidaksamaannya, P lebih dari 9 kurang 15. Maka P lebih dari minus 6. Nah, tentu ini tidak termasuk dalam penyelesaian kita ya. Karena tidak mungkin panjang sebuah segitiga atau bicara satuan panjang dia bernilai negatif. Maka ini tidak termasuk. Nah, yang ini termasuk. Kemudian selanjutnya kita gunakan kemungkinan yang ketiga. Setelah P 15 tambah P, 9 tambah 15, kita gunakan lagi yang dia 9 ditambah P. 9 ditambah P, jumlah dua sisi pada segitiga lebih dari sisi yang lain. Maka 9 ditambah P lebih dari 15. Maka P lebih dari 15 dikurang 9, yang mana P lebih dari 6. Maka yang menjadi batas-batas nilai P-nya adalah dia harus lebih dari 6 kurang dari 24. Atau kata lainnya, P-nya itu berada di antara 6 dan 24. Maka inilah dia yang menjadi batas-batas nilai P pada soal yang kedua. Oke, soal yang berikutnya, panjang sebuah rusuk persegi adalah X tambah 2 cm. Jika kelilingnya tidak lebih dari 20 cm, maka luas maksimum persegi tersebut sama dengan berapa cm kuadrat. Maka langkah pertamanya kita selesaikan dulu apa yang diketahui. Diketahui yang pertama panjang rusuknya X ditambah 2 cm. Karena ini bicara persegi, tentu panjang rusuk ini adalah S-nya, sisinya. Kemudian dikatakan juga di soal, kelilingnya itu tidak lebih dari 20 cm. Kata tidak lebih dari berarti menggunakan ketaksamaan kurang dari atau sama dengan 20 cm. Kemudian, yang ditanya pada soal luas maksimum. Yang ditanya luas maksimum. Maka,
Cara menyelesaikan, tentu kita harus cari dulu berapa panjang rusuknya menggunakan tanda ketak samaan. K tidak lebih dari 20, maka keliling sebuah persegi rumusnya 4 dikali S, kurang dari atau sama dengan 20. Kemudian 4 dikali S-nya tadi X ditambah 2, sisinya X ditambah 2 cm. Maka X ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 20. Nah, bentuk pertidaksamaan ini sudah tidak asing lagi bagi kamu, maka kita selesaikan bersama dengan cara mengalihkan satu persatu ke dalam. 4 dikali X hasilnya 4X, 4 dikali 2 ditambah 8 kurang dari 20. Kemudian 4X kurang dari atau sama dengan 20 dikurang 8 hasilnya 12. Kita perolehlah hasil X kurang dari sama dengan 3. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Karena yang ditanya pada soal adalah luas maksimum, maka tinggal kita gunakan apa yang menjadi rumus pada luas persegi. Luas persegi adalah sisi kuadrat. Maka luas sama dengan sisinya tadi kita dapat dari soal X ditambah 2 cm. Kemudian kita ganti nilai X yang sudah kita peroleh dari pertidaksamaan, yang mana X kurang dari atau sama dengan 3. Jika X kurang dari atau sama dengan 3, angka 3-nya boleh langsung kita gunakan. Maka substitusi nilai X yang kita peroleh 3 ditambah 2 cm. Karena rumus luas adalah S kuadrat, maka 5 kuadrat. Luas maksimumnya pada soal ini adalah 25 cm pangkat 2 yang boleh kita gunakan untuk membuat sebuah persegi. Pada soal, diketahui dua bilangan ganjil berurutan memiliki jumlah tidak lebih dari 38. Maka kita tulis yang diketahuinya, dua bilangan ganjil berurutan. Masih ingat tidak polanya? Di mana polanya adalah, karena di soal juga dikatakan bilangan ganjil terkecilnya adalah Y, berarti yang paling kecil adalah Y. Bilangan ganjil berikutnya berarti Y ditambah 2 tidak lebih dari 38, berarti maknanya ketaksamaan yang digunakan kurang dari atau sama dengan 38. Kemudian dikatakan juga di soal Y-nya itu adalah peubah bilangan kelipatan 3, yang mana kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Maka yang ditanya himpunan penyelesaian beranggotakan si Y. Untuk mencari jawabannya, kita selesaikan dulu bentuk pertidaksamaan berikut, yang mana Y ditambah Y, 2Y ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 38. 2Y kurang dari atau sama dengan 38 dikurang 2, 36. Maka Y-nya adalah kurang dari 18. Maka kita carilah anggota-anggota si Y yang kurang dari atau sama dengan 18. Maka himpunan penyelesaiannya, Y-nya tadi adalah bilangan kelipatan 3 ya. Yang kurang dari sama dengan 18 tentu 3. 6 tidak termasuk karena 6 itu adalah bilangan genap. Sebentar di soal katanya tadi bilangan ganjil. Kemudian 9, lalu 12 juga tidak termasuk karena dia adalah bilangan genap. Setelah 12 ada 15 dan 18. Maka inilah himpunan penyelesaian yang beranggotakan si Y. Soal yang terakhir, untuk menjadi anggota klub matematika, seorang siswa harus memiliki nilai rata-rata matematika X, sekurang-kurangnya 8. Kalimat matematika yang sesuai dengan kalimat di atas adalah. Nah, cara mengubah soal berikut menjadi pertidaksamaan sangat mudah, karena kita hanya melihat kalimat atau kata sekurang-kurangnya 8. Sekurang-kurangnya simbolnya adalah lebih dari atau sama dengan. Maka pertidaksamaannya adalah X lebih dari atau sama dengan 8. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu mengerti. Dan untuk review kembali, Ibu harap kamu memindahkan semua soal yang sudah kita bahas bersama ke dalam catatanmu.
Kemudian pelajari ulang. Ibu pastikan pemahamanmu tentang yang kita bahas hari ini jauh lebih mengerti ketika kamu tuliskan kembali ke catatanmu dan kamu bahas ulang. Oke, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa hari Sabtu. Dadah!